tidak tidak masalahnya tidak kecil, menyangkut keluarga, menyangkut hubungan macam-macam gitu loh. Nah, memang dalam penyelesaian utang itu yang paling fundamental itu adalah kesiapan mental. Karena pasti mental yang akan ditekan terus gitu dengan pihak bank. Saya ingin ngulang aja deh supaya lebih mudah materi ini kita kerucutkan yang akan Anda hadapi gitu. Sekarang yang paling pusing Anda untuk saat ini apa? Menghadapi apa? Menghadapi DC. DC ini kaitan dengan fidusia bukan? Anda udah paham fidusia? Kalau saya nyebut fidusia udah paham ya? Berarti yang itu barang bergerak, mobil. Jadi kalau saya bilang fidusia, Anda harus paham barang bergerak. Kalau saya bilang hak tanggungan, Anda harus sudah paham berapa itu berarti sertifikat. Jadi saya nggak perlu diulang-ulang lagi itu. Anda harus paham dasar hukumnya hak tanggungan apa? Itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Nanti Anda buka lagi lah, paham pasti itu pasti udah dicatat ya. Nah sekarang kita pecahkan dulu, kita bagi dua. Bagaimana menyelesaikan utang piutang dengan bank dengan hak tanggungan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Anda pusing kalau melihat keseluruhan pasal, karena yang digunakan itu cuma 3 pasal. Ya. Bank menggunakan pasal 6. Apabila debitur wan prestasi, ya, ingkar janji, hak bank adalah untuk melelang. Di mana bank boleh lelang? Lihat di pasal 20. Ya, pasal 20 di situ jelas bank berhak melelang, tapi ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh bank. 1, harus diberitahu. Kedua, harus masuk surat kabar, minimal 2 kali terbit. Kalau 1 kali terbit cacat, itu bahan tuh, itu lelangnya bakal cacat tuh. Ketiga, kalau tidak ada keberatan dari pihak ketiga. Oke ya, ini saya tenang, jadi Bapak Ibu berarti udah paham nih ininya kerangka undang-undangnya gitu. Nah, persoalan pertanyaan saya, pihak ketiga siapa yang keberatan yang dipertimbangkan oleh undang-undang? Siapa? Hah? Kalau pemilik ya nggak bisa, orang tanda tangan perjanjian kok. Ahli waris. Sekarang ahli waris, pertanyaan saya, muncul ahli waris kalau apa? Iya, kalau orang yang masih ada. Aku iya ya, pusingnya. Oh iya ya, gitu. Gimana itu? Jadi nanti gini lah. Misalnya nih rumah, kadang-kadang mungkin pinjam rumah mertua atau pinjam sertifikat adik ya, atau kakak atau ibu segala macam itu. Sedangkan yang pinjam Anda, itu yang punya kualitas tuh, ibu itu berhak tuh melakukan keberatan pihak ketiga, walaupun si ibu itu ikut tanda tangan. Ya, itu yang disebut nama pihak ketiga. Saudara boleh, mau saudara kandung kayak saudara ipar, saudara apa boleh dia ajukan keberatan. Kenapa? Karena dia dalam sertifikat itu pasti tercantum nama dia. Kan Anda pasti izin kan sama keluarga kan? Nah, itu yang disebut dengan pihak ketiga berkualitas. Ya. Nah, sekarang kerucutkan lagi, bank nih sekarang yang paling banyak masalah kan kalian takut ngadepin lelang. Pertanyaan saya, kalau sekarang bank sudah bersiap-siap melelang, Anda sudah di SP1, SP2, SP3. Kalau SP1, SP2, SP3 belum ada, berarti itu bank cuma ngancam doang. Ngomong-ngomong doang, itu berarti dia secara administrasi dia tidak lakukan, cuma untuk nakut-nakutin aja. Tapi kalau bank serius, pasti keluarkan SP1, SP2, SP3, karena ini untuk nanti ketentuan protokol OJK. Terakhir, dia akan berikan somasi. Sekarang saya pertanyaan, ada nggak yang sudah dapat somasi dari bank akan dilelang? Udah, Bapak baru ke 1. Padahal baru macet. Macetnya? Baru bulan ini. Somasi atau SP? SP kali. Beda. Somasi bunyinya. Oke, nanti kita bahas. Nah, terus Bapak udah macet. Udah lelang 1. Lelang 1 nggak laku. Enggak, ya. Ada lagi dari Ibu? Oh, udah unmaning, Ibu. Udah unmaning. Nah, ini kan Bapak tahu nggak unmaning? Nggak tahu kan? Nah,
ilmu di sini kita, pertanyaan dari Ibu jadi buat ilmu buat Bapak. Bu, Ibu sebelum unmoney udah masuk perkara perdata belum? Enggak, cuman macet aja. Macet berarti sudah dilelang. Kalau kata Bang belum, tapi Ibu dapat unmoney dari mana? Aduh, ini nih mah spesifik. Itu udah nggak boleh itu Bu, itu Ibu laporin itu nggak boleh itu. Nggak ada urusan dengan kejaksaan, tapi nanti itu trackingnya tersendiri ya Bu, karena waktunya bakal cukup di sini. Itu perlu penjelasan. Yang jelas itu nggak boleh. Ibu tinggal kirim surat, nanti saya kasih gambaran suratnya. Oke? Jadi kalau unmoney, nah persoalannya gini, yang kata-kata unmoney itu yang berwenang itu hanya satu, pengadilan. Di luar pengadilan, kejaksaan, kepolisian, ke lembaga apa itu tidak sah mengatakan unmoney. Tidak boleh. Karena unmoney itu peringatan eksekusi artinya. Ya. Jadi lembaga yang berhak eksekusi itu tidak boleh kejaksaan, tidak boleh kepolisian, hanya satu pengadilan. Dan ingat, kalau dalam utang piutang boleh muncul unmoney kalau sudah ada putusan perdata. Oke? Kalau Anda udah digugat, udah di segala macam itu baru ujung-ujungnya nanti unmoney. Unmoney itu masih jauh. Itu hanya untuk nakut-nakuti, itu banyak kasus seperti itu Bu. Itu nggak masalah Bu. Oke, tadi tahapan dari mana tadi? Sekarang lelang. Apa sih yang Anda harus persiapkan kalau menghadapi lelang? Coba beri penjelasan ke saya yang selama ini materinya Pak. Kalau Anda mau dilelang, apa persiapan Anda? Oke, siapa? Inprint. Ya. Jadi jangan lupa, kalau sudah Anda mendapat somasi, kan tadi udah peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, clear ya. Somasi itu kan serius tuh, pemberitahuan untuk lelang, akan dilelang tanggal sekian di kantor lelang gini. Berarti Anda nih sekarang nih karena udah PBTR, mulai dari sekarang Anda harus siapkan KJTP, di approve, di appraisal, harga Anda. Karena lelang itu sebetulnya hak bank Pak, Ibu. Undang-undang itu sudah protek. Anda tidak bayar, bank itu hak lelang, nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Yang bisa dipertahankan, dilindungi oleh undang-undang itu adalah kalau bank melelang sewenang-wenang. Dalam arti kata ini harga di bawah. Itu persoalannya, baru kalau udah harga di bawah muncul kata merugikan. Berarti kalau orang merugikan perbuatan melawan hukum, di situ masuknya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ini perbuatan melawan hukum? Ya itu satu-satunya. Appraisal, dia 10 miliar, kita 15 miliar, 20 miliar. Di situ Pak mainnya. Gitu loh. Nah bank, kalau harganya misalnya tinggi, banknya nggak bakal mau melelang. Habis biaya, habis tenaga, rugi bank juga Pak. Gitu. Jadi kuncinya Anda sekarang harus punya appraisal dari sekarang, ya, karena pasti itulah mainnya, nggak ada lagi apa yang harus dihantam. Nah, ketika Anda misalnya mau dilelang nih, kalau Anda udah punya appraisal, enak Pak, ajukan keberatan. Kenapa? Bisa lebih tinggi Pak. Gitu. HT itu bisa tipis Pak. Karena bank udah perhitungkan. Terus hasil appraisalnya itu harus hasil appraisal yang terbaru yang mendekati lelang. Nah gini, bank juga salah. Ini karena saya pernah ngalamin, saya pernah kalah Pak, saya jujur. Saya bela bank, saya pernah kalah. Gitu loh. Kenapa? Saya lalai memeriksa waktu itu adalah appraisal. Padahal appraisal itu udah batas waktu. Maksimal itu 6 bulan. Bahkan ada yang setahun, ada 6 bulan, ada batas waktu appraisal. Makanya appraisal itu kan ketika mau pinjam kan, di approve. Kan ada batas waktu. Nanti kadang-kadang kalau mau harus di approve lagi. Karena perubahan fluktuasi harga pasar. Lelang pun begitu Pak. Tidak boleh bank menggunakan approve yang lama. Dia harus appraisal baru. Dan Anda harus diberitahu. Karena dia harus survei ke tempat Anda. Gitu loh. Ini nasabah seperti ini kadang-kadang nggak ngerti. Harusnya Pak, saya bilang kalau mau lelang, mana approve terbarunya? Cecar dulu. Kok nggak
nggak pernah datang ke tempat saya. Saya nggak pernah merasa kapan data Bapak datang ini. Dari situ aja Bang udah mulai kelop-kelop tuh, ketakutan tuh untuk melaksanakan lelang. Itu salah satu hambatan untuk nasabah menghambat lelang ya. Gitu. Tanyakan kapan Pak approve-nya, berapa hasil nilainya. Oke? Untuk appraisal ini kan kita menggunakan KJP AJBP. Harus yang tangan dengan bank tersebut atau bebas? Begini, bebas. Ini tergantung KDJP-nya. Jadi kalau dia biasa kadang suka dipakai, bank suka nggak enak. Aduh Pak saya udah jangan dengan saya deh, pakai teman saya karena saya adalah nganan dengan bank. Ya udah, yang penting dia berizin. Intinya gitu, yang penting dia punya lisensi, punya izin ya, gitu. Tapi sepengetahuan saya sepanjang ini yang namanya KDJP itu semua berizin, dia tidak ngambil risiko. Ya Bu? Ini kan saya belum dapat surat SP atau somasi ya Pak. Apakah kita presiden siapa sekarang atau nanti besok kita mau lelang? Begini Bu, kalau mau Ibu nyaman, aman, siapkan dari sekarang. Tetapi kalau Ibu misalnya, saya nanti aja sudah mendekati ke lelang-lelang, karena ada batas waktu, itu hak Ibu. Ya ada biaya, dan biayanya nggak besar Bu, nggak besar. Berapa? 8 juta nilainya? 9M oke. Itu udah oke. Nggak standar itu. Standar. Oke, yang lain? Kalau misalkan appraisal udah keluar dari pihak bank itu sebelum lelang kan appraisal udah keluar nilainya 25,6. Nanti misalkan Bapak punya? Saya punya misalkan 30. Terus misalkan si bank itu melelang di angka likuiditasnya 16 miliar. 16 miliar. Itu kita bisa pakai lelang dari bank juga yang 25 bisa ya? Bisa. Itu hak bank. Makanya kenapa harus didahuluin ketika sebelum lelang itu harus dimasukkan dulu keberatan itu mereka. Cuman masalahnya begini nanti, ini akibat hukumnya. Bang, ini apa adanya Bu ya. Saya ngomong bicara fight ini karena saya mau melaksanakan gitu. Saya nggak peduli dengan Anda punya apresial mau berapa, yang penting saya udah punya apresial, saya limit dulu, saya lelang. Oke, gitu loh. Nah, setelah lelang, bank yang bebas, tidak punya lagi urusan. Hak dan kewajiban berpindah kepada pemenang lelang. Oke? Kalau yang namanya sudah dilelang, bank sudah hapus kewajibannya. Sekarang yang akan maju adalah pemenang lelang. Saya yang pembeli nih, anggaplah saya beli lelang, ikut saya lelang. Itu segala bank dia nggak punya hak lagi karena saya sudah pembeli. Bedakan persamaannya begini, Ibu kalau bikin akte jual beli tanah itu kan ada AJB. Oke? AJB itu bukti peralihan haknya. Kalau lelang namanya risalah lelang. Ya, risalah lelang itu isinya apa? Di situ disebutkan siapa menang, berapa nilai, beberapa nilai lenak, apa itunya gitu. Hak tamu semua disebutkan di situ, termasuk pemenang lelangnya. Ya, jadi saya sudah punya risalah lelang dari pengadilan, dari kantor lelang. Ini saya pegang dari risalah lelang ini. Kan saya mau eksekusi kan? Kan saya beli. Saya mau nagih ke Bapak kan? Hak saya apa? Saya bisa dua. Saya bisa persuasif dengan nasabah, Pak, saya pemenang lelang, saya beli sekian, bagaimana Pak? Apa yang kita bisa bicarakan? Kalau nggak ada kesepakatan, bagaimana saya? Saya kan udah beli, saya udah bawa uang. Maka saya tidak boleh Pak, saya mengusir Bapak langsung. Walaupun saya pemenang lelang, saya tetap harus mengajukan ke pengadilan. Banyak lagi biayanya Bu saya. Harus gugat dulu Ibu, atau kalau tidak gugat Ibu juga saya harus menyiapkan proses lelangnya, harus menyiapkan aparat. Emang menurunkan aparat siapa yang biayain? Kan saya pemenang lelang. Jadi nggak mudah. Apalagi kalau nasabahnya ngerti. Persoalannya yang bikin saya pusing nih, kalau nasabahnya gugat ke pengadilan. Risalah lelangnya itu digugat. Intinya apa? Gugatan Anda itu pasti karena itu di bawah harga.
panjang lagi saya urusannya, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sementara fisik dikuasai Anda, saya nggak bisa pegang apa-apa. Jadi orang beli lelang itu juga nggak mudah, Bapak. Apalagi dalam kondisi sekarang. Yang benar yang nggak ada masalah aja susah jual, apalagi ada yang bermasalah. Jadi jangan terlalu jangan terlalu stres dengan pusing dengan lelang gitu. Ya, jangan terlalu dibebani seperti itu. Nggak semudah seperti itu. Yakin nggak kalau masih itu barang hak ibu nggak kemana-mana. Kita kan wajib ikhtiar kan? Iya. Oke. Jadi gitu. Persoalan lelang clear ya, lelang ya. Lelang clear. Sekarang lari ke fidusia. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa mempertahankan hak fidusia supaya itu barang tidak diangkat atau tidak dicabut atau tidak ditarik? Apa landasannya? Yang Anda harus paham. Aduh pintar. Yang lain gimana? Paham kan? Harus ada. Pertanyaan saya, sertifikat fidusia siapa yang mengeluarkan? Oh jauh lain. Mana? Kanwil, sekarang mah bukan Kemenkes, sekarang Menteri Kehakiman doang kalau nggak salah ya. Ya, udah dipecahkan itu. Dulu kan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sekarang kalau nggak salah tuh zaman Prabowo ini hanya Menteri Kehakiman doang. Jadi, sertifikat fidusia itu sama dengan kalau di BPN itu sama dengan sertifikat hak tanggungan. HT. Jadi kalau karena dia barang tetap, dia wajib HT. Karena dia barang bergerak fidusia, maka dia harus ke Departemen Kehakiman. Namanya sertifikat fidusia. Kalau leasing tidak punya sertifikat fidusia, sampai kapanpun tuh barang tidak bisa tarik. Nggak bakal bisa. Kalau misalkan jadi di perusahaan kita ada fidusia mesin-mesin. Mesinnya apa? Mesin bubut, Pak. Mesin bubut. Nah, kalau posisinya itu kemarin tumpang tindih karena investor ini udah pada ngotot. Jadi kita punya 5-6 mesin. Nah, satu investor itu udah difidusiakan ke mereka. Nah, sedangkan investor kedua ini nggak tahu, minta difidusiakan juga ke mereka. Jadi ada dua perjanjian. Nah, ini di dua perjanjian satu perusahaan atau lain perusahaan? Satu perusahaan yang sama. Ya, dan ini dilakukan oleh direktur sebelumnya. Gitu. Nah, ketika kita mau menyelesaikan utang kan karena tumpang tindih ini jadi bingung kita, Pak. Gitu. Gini. Karena begini, Pak, kalau fidusia itu kan hak sepenuhnya leasing. Bukan hak nasabah. Kalau Bapak nasabah kan? Ya. Bapak nasabah kan? Bapak yang kredit mesin kan? Posisinya Bapak atau posisinya sebagai itu? Mesin nggak dalam leasing. Jadi itu mesin itu diminta untuk sebagai jaminan kepada investor begitu. Oh, aja kepada ke investor aja. Ya, betul. Isi tambahan lah semacam gitulah gitu ya. Perjanjiannya pun seingat saya itu nggak ada sertifikat fidusianya. Artinya ke investor ini hanya bahwa ini mesin ini difidusiakan ke mereka gitu. Itu nggak, udah prosesnya udah salah, Pak. Itu biasanya akan cacat itu. Nggak bisa berarti. Nah, jangan-jangan bisa nggak terbit itu. Iya. Cuman Bahasanya doang, tapi faktanya kalau ditanya mana faktanya bingung dia nanti. Udah pernah nggak ditunjukin sama dia? Nggak ada kan? Perjanjian aja. Ya perjanjiannya, tapi dia fisiknya sertifikatnya kan nggak tunjukin. Iya. Klausul kata-katanya di situ disebutin gini-gini, tapi barang. Apakah itu menjadi PMH? Iya. Bisa. Masuk gitu. Karena kalau Anda tuntut, saya nggak mau dalam kata-kata perjanjian ini, saya mau minta fisiknya mana. Kan ada sertifikat kembar kayak gitu. Sertifikat fidusia dikeluarkan ke Menteri Kehakiman. Ada di situ. Barangnya apa, yang tanda tangannya ada. Dikeluarkan tanggal berapa. Dan masalah juga begini, Pak. Leasing harusnya sebulan setelah melakukan akad itu dia harus lapor loh. Fidusia itu. Ini kadang-kadang fidusianya karena udah ditanyain baru dibikin, nggak sah.
Kalau bapaknya ngerti. Saya pertanyakan, lo kok baru tanggal segini? Ini kapan perjanjiannya? Kapan lo ke tanggal segini? Iya, itu akal-akalan. Oke? Waktunya habis. Oh ya, boleh. Santai Bu, santai. Saya juga udah 3 bulan. Nunggak 3 bulan. Saya di BNI. BNI, ya. Pemberitahuan pertama udah. Ini seputar kredit biasa atau rekening koran? Rekening koran 1 miliar dan sisanya pokok bunga. Oh ya, ada rekening koran, ada non rekening koran. Oke, terus. Sudah 2 kali pemberitahuan surat yang ditandatangani. Hmm. Nah, ketiga kalinya nanti tanggal 19 September ini. Hmm. Lalu dia sudah berbicara, Bu, kalau bulan ketiga nggak bayar, kita masukkan daftar lelang. Gimana tuh, Bu? Ya, itu benar Bu. Saya juga ngelakuin gitu dulu. Iya. Iya benar Bu. Itu benar. Saya SP1, saya SP2, saya SP3. Setelah itu, karena memang prosedur setelah itu saya kasih somasi, masukin kantor lelang. Ibu sekarang gini, apa saya? Tadi apresial udah ya. Ibu udah belum punya apresial kan? Kalau bisa Bu dari sekarang bikin ya, karena itu udah dekat. Dan maaf ya Pak, yang agak kenceng itu BNI sama Bank Mandiri. BNI sama Mandiri itu agak kenceng lelang. Tapi kalau BRI alot. Kalau BRI masih ada napas rakyatnya mungkin kan. Kata-kata rakyatnya kali gitu. Gini Bu, kalau sudah SP3 biasanya somasi itu kurang lebih dikasih waktu biasanya 1 bulan. 1 bulan. Nah kalau Ibu sudah punya apresial, gitu loh. Pada saat diberitahukan tuh, kan Ibu diberitahukan tuh, Ibu surat somasinya Ibu jawab, gitu loh. Intinya apa? Sepanjang kami tidak dirugikan, kan lelang boleh aja dong. Nggak ada masalah, lelang yang beli juga belum tentu ada. Sepanjang tidak rugikan, sesuai dengan hasil apresial kami bahwa harga pasar kami sekian, tulis Bu berdasarkan ini, mentok tuh. Bank juga mikir karena dia juga harus punya apresial baru. Terus masukin ke kantong lelang, kalau tinggi siapa yang mau beli? Macet. Ya. Kalau misalkan di sini ada kita mau negosiasi. Nah, sekarang cerita negosiasi aja ya. Nah, cerita negosiasi gimana caranya nih? Ya langsung kita putus sekarang nih. Ya. Kita bicara praktis aja lah. Kalau Anda kan pasal-pasal udah paham. Sekarang teknis langsung ke bab teknisnya. Gitu. Saya berdialog aja nih. Saya dialog imajinasi lah. Gitu. Pak, ini saya nasabah. Saya mohon bantuan sama Bapak karena saya ini sekarang usaha saya kurang baik dan saya juga dengan Bapak sudah jadi nasabah bertahun-tahun. Mungkin juga kontribusi saya untuk menguntungkan bank juga sudah ada. Mungkin enggak? Mungkin kan? Gitu. Tolong, saat ini saya betul dalam kesusahan. Bapak juga bisa paham kondisi ekonomi seperti ini, Bapak lebih paham daripada saya. Tapi saya sebagai masyarakat berat sekarang ini melaksanakan usaha. Tolong dibantu, saya beri kesempatan waktu dan saya hanya diizinkan untuk membayar pokok saja. Suratnya udah dikasih tahu kan? Cara ngajukan suratnya? Nah, saya tambahkan nanti dalam suratnya itu. Bikin persempit aja. Yang penting intinya masuk begini. Satu, tegaskan di situ bahwa saya berkesanggupan untuk membayar utang pokok dengan cara, ya, dengan cara. Karena nggak boleh Ibu janji-janji kalau dengan bank harus konkret. Nggak mau bank ngomong ke sana kemari, konkret aja. Saya sanggup membayar cicilan pokok sebulan berapa? Yang tahu Ibu. Sesuai kemampuan Ibu. Oke. Kedua, saya menyadari
untuk lunas utang dengan cicilan pokok seperti yang saya bayarkan ini akan lama waktunya. Ini bahasa ibu aja ya, jangan bahasa saya ya. Akan lama waktunya. Untuk itu saya akan menjual aset saya yang lain. Yang terdiri dari apa? Ibu punya apa sebutan di situ. Ini bentuk itikat baik Bapak Ibu untuk menyelesaikan utang. Dan bila perlu, aset-aset ini Bapak tawarkan ke pihak ketiga. Kerjasama untuk dijual. Oke? Nah, untuk melunasi pokoknya. Karena kan tidak mungkin dengan cicilan pokok itu akan selesai cepat kan. Kalau bank kan pengen cepet-cepet aja kan gitu. Oke? Nah, hanya 2 poin itu. Ibu sanggup melakukan cicilan pokok sebagai itikat baik berdasarkan kemampuan ibu. Utang-utang itu prinsipnya sanggup bayar. Perdata itu intinya begitu, bukan nilai. Nilai itu relatif, tetapi yang penting ada itikat baik. Ya. Kedua, untuk pelunasannya bisa jual aset luar atau aset yang kalau tidak punya lagi ya udah aset ini jual sama-sama. Jangan dilelang. Harga sepakati. Kalau memang bank mau masih ada rasa kemanusiaannya terhadap kami, gitu. Ya Bapak juga kan bagaimana lah. Tadi udah kita bicara banyak tentang itu, ya. Gitu. Hanya itu aja inti untuk menyelesaikan dengan bank supaya diperhatikan itu. Tapi tentu dengan variasi kata-kata yang tersalah yang itu punya. Punten sih, kalau kita mau jual aset yang mungkin karena Jual aset yang mana? Di luar jaminan atau dalam jaminan? ada dalam jaminan. Apa namanya? Itu jalan aturannya itu yang pertama. Kalaupun misalnya karena Jual aset yang di dalam jaminan. ya, Masalahnya apa? Apa itu dibolehkan? Nah gini, memang masalahnya kalau aset dalam jaminan itu kan hak bank. Gitu kan? Nah sekarang ada pakai rukonya lagi dijaminin seperti itu kan ada hak bank di situ. Nah, karena Anda tak punya harta lain, hanya satu-satunya yang jaminkan itu, berarti kan harus ada kesepakatan. Bank bisa jual berapa, Anda bisa jual berapa. Kan paling gini Pak, saya cari pembeli ya, kalau saya ada pembeli saya bawa ke Bapak. Paling gitu. Nggak boleh menjual sendiri pidana itu kan hak bank. Anda menawarkan pun ke pihak ketiga sebaiknya Anda bicara dengan bank. Izin dulu karena itu ada hak bank di situ. Makanya perlu ada kalau ada kesepakatan berarti ada pembicaraan. Oke, berarti Anda udah ketemu. Bu, ini jelas nggak? Jelas ya? Udah pindah aja nih. Ya, gimana? Pak, kalau nilai pinjaman kita sudah tidak 1/6 ibaratnya dari nilai aset yang ada jaminkan. Terus misalnya aset ini dijual ataupun kalau kita saat ini sudah punya cash beserta dengan outstanding dengan sebenarnya dananya ada. Kita perlu Pokok dulu. Pokok aja. Nah, gimana kita kan nggak perlu nunjukin semua yang kita punya. Jangan. Yang ada. Jangan, oke. Paham saya. Ibu dia udah punya uang, tapi saya pengen bayar pokoknya doang. Sebenarnya bayar pokoknya doang juga waktunya belum masuk mungkin. Kan aturan bank itu kan 6 bulan, 180 hari, di mana adanya di peraturan OJK. Oke, itu peraturan itu adalah payung. Dalam pelaksanaannya Anda sebulan 2 bulan aja bisa dapat video. Itu diskresi bank. Tidak harus 6 bulan. Enggak boleh pemacet sebulan 2 bulan ada kesepakatan. Saya merinding nih ya cerita kayak begini. Itu orang PBTR dari Bima atau dari mana ya? Pokoknya jelas dari Bima itu. Maaf ya Bu, si bapak ini pengusahanya itu kelontong apa gitu. Utangnya 1,5 apa 2 miliar gitu. Dan mohon maaf itu bapak ini pendidikannya paling SD gitu ya. Tapi di kampungnya terpandang mungkin di sana gitu. Nah, saya merinding, saya masih tahu itu sederhana Pak. Bapak datang ke bank gitu loh. Seperti ngomong kayak tadi gitu loh.
Nah, kalau Bapak udah siap uangnya, Pak sebetulnya saya uang udah ada, gitu. Katanya saya udah ada, tapi kurang dari pokok. Kalau nggak salah dia punya uang itu utangnya anggaplah 2 miliar. Dia punya utang uangnya ada 1,7, gitu loh. Nah, pengen lunas pokoknya, kan gitu loh. Nah, Pak, saya bimbing cuman gini aja, Bapak datang ke bank, Pak bikin surat, saya nggak bisa nulisnya Pak katanya. Udah saya WA. Ya gini loh, Bapak. Saya juga nge-WA-nya dalam kondisi pikiran kesana kemari Bu, kan banyak nggak konsen ke dia gitu loh. Udah Bapak pikir aja begini. Datang ke bank, pas datang ke bank, telepon ke saya 2 bulan 3 bulan kemudian, Pak alhamdulillah disetujui. Maksudnya saya udah disetujui. Terus ini Pak katanya saya jadi pokok itu dikurangin 200 juta. Ini 2M jadi dia nambah 101,8 lunas. Itu hanya dalam waktu 2 bulan Pak. Saya mikir yang mana nih orangnya kan pusing, saya juga kan banyak gitu loh. Yang mana Bapak coba foto ke sini. Oh itu, saya dengar Pak itu orang kalau itu paling pertama tahajud itu si Bapak itu. Ya Allah memang ibadahnya itu luar biasa itu orang. Ya tuh saya kadang-kadang ya untuk apa ya belajar teknis, kadang-kadang suka ada begitu saya. Untuk apa ya pasal-pasal begini-begini kalau Allah sudah. Iya, tapi kan kita wajib ikhtiar Pak. Iya, si Bapak juga ikhtiar. Dia bolak-balik ke sini, ikut TBE, ikut PBTR. Kan bukan dari Bogor, dia dari Bima loh, jauh Pak gitu. Naik dari kampungnya lagi. Artinya apa Bu? Cerita seperti ibu ini. Gitu. Baik ke cerita ibu ya. Bu begini. Udah berapa lama itunya? Enggak ininya apa namanya? Macetnya. Aduh, masih lancar. Enggak, ada sebulan macet belum? Belum macet. Aduh. Gimana ya kalau belum macet? Begini, salah sebetulnya macet harus ditunda ya, kata macet harus ditunda ya. Begini Bu, baru kata-kata BDO, ini saya orang bank ya, jangan direkam. Ya, saya kan sering lawyer bank, ya, jadi saya sudah paham lah kondisi Anda, kalau sudah ngomongin juga sudah paham gitu. Kalau ibu tidak macetkan, nggak ada cantolan hukumnya untuk mengeluarkan BDO, mesti macet. Kan akan datang pengampuan kalau orang tidak mampu. Jadi Pak, sebelumnya kan saya belum datang ke itu tadi. Terus dari pemikiran saya yang awal, saya kan wajib dan saya mampu. Saya sengaja muda, saya rusak dong. Saya mikirnya gitu. Ya, memang benar Bu. Saya juga begitu berpendapat. Kalau saya sebagai seorang pengusaha, kalau saya tidak bayar 1 bulan, BI checking saya rusak, nama baik saya rusak, ya kan Ibu ya, bagaimana dia omongin orang. Udahlah pokoknya itu kayak begitulah gitu lah. Terus kan kita juga bisnis ingin safe gitu kan, orang juga ingin percaya sama kita. Gimana kalau kita nggak bayar, bisa nama baik terutama, nama baik kita, nama baik keluarga, nama baik bisnis itu perlu dijaga. Itulah hebatnya bank kan. Mempertahankan image seperti itu. Bu tidak akan bisa sampai kapanpun Ibu membayar pokok kalau tidak macet. Apapun alasannya, bank akan kena. Banknya akan kena. Apalagi bank pemerintah. Jadi intinya Ibu harus TBE. Berkenan dia Bu TBE. Insya Allah Bu. Saya juga dulu malas Bu TBE. Kalau nggak dibujuk istri saya juga enggak. Iya Bu, sama bandel saya juga Bu. Ya. Gimana kan? Izin bertanya, saya ada 2 bank, satu OCBC, satu BN. Jadi total saya itu sekitar 20M. Kalau berdasarkan hitungan saya selama 8 tahun, pokok sebelumnya mungkin saya sudah stop hampir 10M. Itu KIK dan TRK. Ketika saya cek di OJK,
kenapa PRK saya 2 bank ini nol? Hebat. Oke, jadi gini kasusnya berarti di bank tercatat, di OJK tidak tercatat. Tidak tercatat tuh bank tuh ini rahasia bank lagi Pak ya. Gini Pak, bank tuh kalau terlalu banyak melaporkan juga ke OJK, nanti kalau ada apa-apa juga jadi jelek. Jadi bank juga mensortir nasabah. Mana yang dilaporkan, mana yang enggak. Ini intern ya. Nah, memang ada enak buat bank kalau tidak dilaporkan ke OJK. Satu, dia tidak dituntut laporan detail. Kedua, kalau ada kemacetan, tidak ribet melaporkan, bisa cepat negosiasi lah. Hanya resiko buat bank, gitu loh. Kalau macet, tidak dilaporkan, nasabahnya ngerti itu kunci buat nasabah. Kenapa? Karena dia cacat. Nah, tapi ingat ya, cacat itu bukan cacat hukum. Anda harus pahami itu. Cacat administratif. Jadi cacat administratif itu mengakibatkan kepada indisipliner karyawan bank. Tetapi kewajiban hukumnya tetap harus bayar. Nggak ada cerita harus bayar. Persoalannya, kan nasabah juga bisa ngomong loh. Bapak ini kan bank pemerintah, Bapak ini sudah melanggar. Kenapa tidak dilaporkan ke OJK? Sedangkan OJK itu paling berwenang mengawasi bank. Maksudnya apa Bapak? Menang lagi. Itu juga ujungnya untuk menekan pokok dan untuk meng-ACC cicilan pokok sesuai kemampuan. Tapi jangan galak-galak tuh Bang ya Pak ya. Saya minta tolong ya bersahabat lah. Kan di sini persahabatan dakwah. Dan tolong kata-kata ribanya dihindari dulu ya. Marah dia, tersinggung dia. Pasti tersinggung, marah. Nantinya ibu malah bukan dibantu, malah dipersulit nanti. Saya ngalamin. Jadi gituin dulu. Boro-boro ngebantu, saya sikat aja udah. Masukin posisi langsung dalam. Kalaupun mau, kalau pakai bahasa agama mungkin begini, supaya tidak tersinggung ya Pak. Ini mohon maaf sekali gitu loh. Karena saya juga baru memahami, mungkin saya juga baru mengaji gitu loh. Ya saya juga tidak tahu dulu hukumnya seperti apa. Cuman sekarang timbul keyakinan bahwa ternyata ini tuh tidak dibolehkan. Jangan sebut haram. Nah, kan tidak sama aja kan. Nah, ya tidak dibolehkan. Jadi saya mohon dibantulah untuk selesaikan pokoknya aja. Kalaupun mau ngata-kata itu jangan dari riba ya. Bapak ini riba, waduh parah deh. Singgung deh. Dari suratnya aja Pak ya, apa? Suratnya boleh. Dan ada mereka juga sebetulnya tahu lah. Ya, mungkin tahu gitu kan kalau disedekin kayak gitu kan kayaknya ditonjokin kayak gitu kayaknya jadi. Terus apa? Ini bayarnya berapa nih? Ini konsultasi nih dua ini. Kalau di OJK itu tertulis 0, kemudian perhitungan kita sekian, kemudian outstandingnya bank itu sekian, titik negosiasi kita tuh di angka mana kita pegang Pak? Harusnya berdasarkan nasabah. Berdasarkan hitungan kita. Karena dia salah tidak melaporkan ke sana. Kalau dibawa ke pengadilan bank kalah. Ini saya ngalamin. Salah satu kelemahan, makanya disebut cacat administratif. Gitu. Cacat administratif mengakibatkan tidak ada keseimbangan balancing outstanding. Karena dasar PBE kita nggak mau ngemplang juga Pak Haji. Iya, nggak boleh kita ngemplang, nggak boleh. Tapi yang jelas Pak itu negosiasi ke banknya kuat. Kalau di OJK 0, bagus. Berarti dia ada cacat administratif. Ya oke. Pak, saya kan tahu tanggung ada 3 bank. Nah, 3 bank. MyBank, BRI, sama Bank Sumut. Bank. Bank Sumut, Pak. Oh Sumut berarti bank negara. Ya, jadi
Yang sekarang yang setelah ikut TBE kemarin Pak, Hmm. kita langsung eksekusi. Nah, tapi yang sekarang yang bermasalah itu Pak di Maybank. Maybank itu macetnya Pak sudah 2 tahun. Tapi setelah 3 bulan sebelum macet itu kita sudah kasih info ke bank. Tapi sampai setahun setengah kita urus nggak ada jawaban. Tapi kemarin setelah kita ikut TBE kita langsung kasih surat cinta sama mereka, langsung tolak memang Pak. Tapi inilah solusinya gimana itu Pak? Ya, kan udah pasti di TBE itu tolak gitu kan, no gitu kan. Habis waktunya tuh, ayo gimana? Satu lagi, Pak kalau mau perpanjang sogok itunya tuh. Rusak apa? Rusak ya. Bukan rusak ya. Gini Pak. Yang penting Bapak sudah memberitahukan. Dalam surat cinta itu tujuan Bapak apa? Hanya BDO. Tidak Pak, mau bayar pokoknya saja, terus bilangannya sudah kita kasih kan bayarnya kan Pak. Tapi Bapak gini, saya perjelas. Bapak dalam surat itu satu minta BDO. Iya, betul. Kedua cicilan pokok. Iya. Bapak kan tidak sebutkan cicilannya berapa belum kan? Karena itu baru surat pertama. Udah. Sudah Pak. Malah udah sebutin. Udah. Pelunasannya pakai seperti apa udah. Seperti surat kan udah dikasih kan apanya Pak? Rinciannya saya bilang saya sanggupnya bayarnya 35 Oke, kalau gitu gini, ikut aturan aja Pak. Ikut aturan umum, pasti tolak. Iya Pak. Oke, tunggu 2 bulan kemudian Bapak kirim surat lagi. Karena lo ditolak tuh, Iya. kirim aja suratnya apa-apa. Kan nanti ditolak lagi tuh, sampai ketiga. Nanti untungnya apa Bapak ngirim surat itu? Bapak beretikat baik untuk menyelesaikan masalah. Nanti akan kesulitan dia ketika proses lelangnya. Orang masa banyak kooperatif, kok Anda enggak? Ilmu lagi. Oh, maaf ada tambahan Pak. Jadi sebelum itu kan Pak kita sudah disuruh bayar 100 juta untuk ke rekening tampungan. Jangan dulu, kalau ada belum kesepakatan gimana? Sudah kita bayar Pak, udah masuk kemarin. Walah, uangnya udah masuk. Sudah Pak. Tapi dia ke rekening tampungan Pak. Ya, ke rekening gini, sekarang cek ke rekening tampungan di depan nggak? Tidak Pak. Nggak berani ya. Bapak kirim surat lagi sekarang nih, cepat. Kalau Anda jangan coba-coba mendebat dari rekening penampungan. Kalau sampai Anda mau melakukan pendapatan tanpa sepengetahuan ke saya akan pidanakan. Takut ya? Iya, takut ya? Ya. Itu dengan Roman yang bersahabat Pak. Ya, bersahabat. Sahabat lah. Jangan ada yang jealous lah yang apa. Pokoknya santai itu kan happy aja gitu. Orang punya utang namanya juga punya utang bukan happy. Iya. Pak sama Pak, saya juga dulu nggak bisa tidur Pak, sama ya. Gelisah malam. Siang sih terhina sih enggak ada. Depannya ke saya nggak berani. Jangankan somasi, datang ke sini aja nggak berani Pak. Saya 6 bulan, saya nggak datang, nggak telepon, nggak ada telepon nggak apa. Akhirnya saya datang ke BRI sana, ke BCA. Mana surat saya bikinin, saya tungguin. Iya Pak. Akhirnya ditungguin, baru dikeluarin. Itu pun lama saya nungguin. Kenapa saya butuh itu Pak? Bukan apa-apa, saya kena secara aturan BDO itu Pak. Baru bisa lepas bank setelah SP1 ada surat. Sebetulnya SP1 itu penting buat bank. Karena itu rujukan untuk mengeluarkan BDO. Nah kedua Bu, saya mau tanya, paham nggak Bu hapus buku dengan hapus tagih? Paham nggak? Kalau nggak paham ya sudah belajar sendiri. Habis waktunya. Ini lagi Pak, satu lagi. Hah? Satu lagi. Apa? Besok pagi aja. Sekarang aja nggak apa-apa. Gimana? Karena ini penting. Karena ini penting, perbedaan ini prinsip Pak. Bagaimana nasabah bisa dapat hapus buku? Hapus buku dulu ya. 1,
bank bisa mengeluarkan hapus buku kalau bank punya penilaian baik terhadap nasabah. Dia punya keyakinan nih, nasabah ini orangnya baik, kooperatif, dan dia tidak akan kabur. Kenapa? Karena kalau bank menghapus buku, bank tidak bisa lagi lelang. Bayarnya seenaknya nasabah sampai itu lunas utang. Kalau misalnya utangnya 10 miliar, nasabah cuma sanggupnya sebulan 5 juta, nggak bisa apa-apa bang. Karena sudah hapus buku. Hapus buku bukan berarti bapak hilang kewajiban, tidak. Jaminannya tadi bang. Anda mengambil jaminan pakai apa kalau nggak dilunasi? Enak aja. Nih sertifikatnya bayar juga kagak. Mana mau bang? Jadi hapus buku itu hanya bapak diuntungkan, bapak bisa bayar sesuka-suka bapak dan aset bapak tidak bisa dilelang. Karena udah hapus buku. Karena tagihan bapak itu sebetulnya dia udah dinaikkan ke rekening atas, jadi sudah keuntungan bank sebetulnya. Kalau kita tahu bahwa itu hapus buku gimana? Nah, bagaimana Anda bisa tahu hapus buku? Syaratnya apa? Bank minimal itu sudah 1 kali dilelang. Aset itu, ya, aset itu harus minimal sekali dilelang. Kan namanya menghapus buku kan berarti nasabahnya nggak liur, emang bisa mampu bayar. Bagaimana dihapus buku kalau nasabahnya masih bayar? Logikanya kan gitu. Udah dilelang, udah laku, ya sudah saya hapus buku aja. Gitu. 1. Nah, tetapi bank biasanya hati-hati ngapus buku itu karena risikonya besar. Sampai 3 kali biasanya rata-rata dilelang itu. Nggak laku-laku. Supaya dia tidak diperiksa oleh Kanwil. Menghindari diperiksa Kanwil, apalagi ini turun dari pusat. Kenapa? Karena itu hapus buku itu memang menguntungkan nasabah, merugikan bank secara administratif, tetapi secara pembukuan bank sudah ngitung itu keuntungan juga, orang tiap bulan masuk kok. Orang dihapus bukunya sudah jadi beban lagi, sudah tidak jadi NPL lagi. Bank juga udah untung, ya oke. Nah, jadi minimal bank itu sekali lelang. Ada yang sampai 3 kali. Baru dia dengan hapus buku, tapi itu pun dengan keyakinan bahwa dia nasabah itu akan bayar. Oke? Nah, dari mana kita tahu? Cek aja dulu OJK. Gitu. Jadi orang dinolkan itu kemungkinan hapus bukunya ada. Tetapi itu kata siapa? Yang tahu kan? Jadi kalau bank sudah nyatet 2 tahun, 3 tahun nggak dilelang-lelang, terus di OJK-nya tidak tercatat, ada itu mau ketahuan. Ketahuan itu, jangan-jangan udah hapus buku. Kalau hapus tagih, udah selesai kalau hapus tagih mau bapak nggak dituntut tagih. Selesai, sertifikat dibalikin. Tapi ingat, itu bukan buat bapak. Itu kan kartu kuning. Itu buat peraturan presiden yang ditekan Prabowo kemarin. Yang di bawah 500 juta. Oke, yang utangnya kredit petani, UKM yang 200 juta, 300 juta itu. Ya, itu buat mereka, bukan buat utang miliarder seperti ini. Nah, ini banyak uangnya lah. Oke, kasih tahu tuh bapak di kampung-kampung kalau ada petani kreditnya, kasihan pak. Ya kasih tahu aja. Iya itu. Kur, pokoknya itu kur petani itu paling juga 150 juta, 100 juta itu harus bebas itu. 300 juta, pokoknya di bawah 500. Ya ini kan petani suka kelompok-kelompok tuh. Ada kelompok-kelompok macet di BRI, udah nggak usah dibayar. Ada itu, laporin tuh bu, nggak boleh itu sekarang. Nggak boleh. Nanti saya kasih peraturannya itunya, aturannya. Hah?
Iya nanti dakwah bapak di kampung bapak nanti kasih tahu ya, gitu kan. Udah dibunyiin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jurel. Nanti bisa dilanjut sambil makan siang dan Kak Firly.